Shalom, selamat berjumpa kembali saudaraku dengan saya di program kebenaran hari ini. Puji Tuhan, kita kembali ada saat hari ini semua karena kemurahan Tuhan. Dan saya percaya kasih dan setia Tuhan tidak akan pernah meninggalkan setiap perbuatan tangannya. Puji Tuhan, kekasih Tuhan, seperti biasa program kebenaran hari ini hadir untuk kita semua, memberikan kita pemahaman, pengajaran akan firman Tuhan secara sederhana, dan biarlah setiap pengajaran, pemahaman akan kebenaran firman Tuhan boleh menjadi pedoman buat kehidupan kita lakukan dalam setiap kehidupan kita, dan biarlah firman Tuhan ini memberkati kita. Puji Tuhan, bersama saya dengan Pastor Nikodemus Soplantila, dan kita akan belajar firman Tuhan hari ini. Nah saudaraku, hari ini firman Tuhan saya ambil dalam kitab Yakobus pasal yang ketiga. Kita akan baca ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-5 saja. Yakobus pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12, tapi kita mau baca ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5. Puji Tuhan, sebelum kita membaca, kita mau berdoa terlebih dahulu. Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur buat kasih dan setia Tuhan, dan Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Dan sebentar kami mau belajar firman, kami mau kebenaran-Mu Tuhan lewat firman-Mu, dan biarlah kebenaran firman-Mu hari ini boleh menjadi berkat untuk kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Puji Tuhan, kekasih Tuhan, kita akan baca kitab surat Yakobus pasal yang ke-3 ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-5. Demikian firman Tuhan. Dosa karena lidah. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru, sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Ayat 2, sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Ayat 3, kita mengenakan kekang pada mulut kuda sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian kita dapat mengendalikan seluruh tubuhnya. Dan lihat saja kapal-kapal walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak juru budi. Ayat yang ke-5, demikian juga lidah walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat membegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Puji Tuhan, sampai demikian pembacaan kita, dan biarlah yang berbahagia adalah yang merenungkan, membaca dan mendengar firman Tuhan dan melakukan dalam setiap kehidupannya sehari-hari. Kekasih Tuhan, ada satu lagu lama yang berkata bahwa lidah itu tidak bertulang, tak terbatas kata-kata. Nah hari ini tema saya adalah lidah. Saudaraku, lidah menghasilkan perkataan-perkataan. Ada dua perkataan yang dihasilkan oleh lidah. Yang pertama adalah perkataan positif, dan yang kedua adalah perkataan negatif. Baik perkataan positif maupun perkataan negatif keluar tergantung dari bagaimana seseorang mengatakannya. Dan perkataan-perkataan itu, firman Tuhan katakan dalam Injil Markus bahwa itu keluar dari dalam hati, perbendaharaan hati. Hati dan pikiran mensinkronkan dan mengeluarkan kata-kata yang bisa positif, bisa negatif, tergantung kondisi keadaan pada waktu itu. Nah, kekasih dalam Tuhan, Alkitab berkata, Yakobus berkata bahwa dari lidah yang satu bisa keluar kutuk, dari lidah yang satu lagi juga bisa keluar berkat. Karena itu saudaraku, bagaimana kita bisa mengatur perkataan kita, mengatur lidah kita untuk berkata-kata yang positif. Ada orang berkata bahwa kita ini orang Indonesia kadang-kadang ngomong dulu baru mikir. Setelah ngomong
banyak hal lalu baru mikir, wah iya ya saya ngomong salah atau tidak. Katanya orang luar negeri mikir dulu baru ngomong. Tapi saya rasa saudaraku tidak semua begitu ya. Setiap kita sebelum kita mengeluarkan sesuatu lewat perkataan kita, lewat mulut kita, sebaiknya kita pikirkan dulu baik-baik apa yang mau kita katakan, apa yang mau kita sampaikan. Lidah menghasilkan dua perkataan, positif dan negatif. Dan saudaraku, keduanya bertentangan. Nah, kita akan melihat saudaraku lewat ayat-ayat yang sudah kita baca tadi. Yakobus mengajarkan kepada kita bahwa kita harus sebagai orang yang percaya berkata-kata dengan baik dan mengeluarkan kata-kata yang baik dan positif dalam kehidupan kita. Kenapa saudaraku? Karena yang pertama, kalau kita melihat pembacaan kita mulai dari ayat 1 sampai 12, nanti saudara bisa baca sendiri ayat 1 sampai 12. Di situ saudaraku disampaikan oleh Yakobus bahwa lidah yang menghasilkan kata-kata yang positif itu bisa mengendalikan kehidupan. Yakobus menggambarnya dengan tali kekang, kuda, dan kemudi pada kapal. Ya, kata-kata yang positif, kata-kata yang tidak negatif, yang positif, perkataan yang baik itu bisa mengendalikan kehidupan. Ya, kuda dengan tali kekangnya bisa dikendalikan. Kapal dengan kemudi yang kecil, walaupun kapal itu besar, bisa dikendalikan. Ya, emosi, pikiran, perbuatan kita bisa dikendalikan lewat perkataan-perkataan yang baik, lewat perkataan-perkataan yang positif. Ketika kita, saudaraku, berkata-kata dengan baik, dengan positif, kita sedang mengendalikan kehidupan kita. Itu dua hal yang saling menunjang, dua hal yang saling mendukung. Ya, kita bisa mengendalikan hal-hal yang negatif, baik kata-kata, emosi, pikiran kita, perbuatan kita lewat kata-kata. Demikian juga ketika kita bisa mengendalikan emosi kita, pikiran kita, perbuatan kita, kita bisa menghasilkan kata-kata yang baik. Jadi saudaraku, Yakobus memberikan pengajaran buat kita hari ini. Mari kita mau belajar untuk mengeluarkan perkataan-perkataan yang baik, yang positif, perkataan yang bisa mengendalikan kehidupan. Lalu yang kedua saudaraku, yang kedua, Yakobus juga menyampaikan bahwa kalau kita bisa mengeluarkan perkataan-perkataan yang positif, yang baik, maka perkataan kita, lidah kita yang menghasilkan perkataan yang positif itu akan memberkati. Kalau saudara baca ayat 9, ayat 10, itu dikatakan dari lidah yang satu bisa memberkati dan bisa mengutuk. Karena itu saudaraku, mari ketika kita berkata-kata dengan baik, dengan positif, maka perkataan kita, lidah kita memberkati. Perkataan kita memuliakan Tuhan. Perkataan kita menguatkan hati yang lemah, menghibur hati yang susah, memberi nasihat kepada orang yang sedang mengalami sesuatu dengan kasih, membangun yang sedang tertidur, membangkitkan semangat yang patah, memberi pengharapan orang-orang yang putus asa, dan lain sebagainya. Ketika kita bisa menghasilkan kata-kata yang baik, kata-kata yang positif, kata-kata yang baik, yang positif, dan keluar dari mulut kita itu saudaraku menghasilkan berkat, memberkati banyak orang. Ya, memberkati banyak orang. Karena itu saudaraku, mari kita mau belajar untuk kita mulai berkata-kata dengan baik. Ya, pikirkan dulu apa yang mau kita katakan, supaya setiap perkataan kita betul-betul perkataan yang baik, yang positif, yang berkenan di hadapan Tuhan. Yang ketiga saudaraku, yang terakhir, lidah yang menghasilkan perkataan yang positif itu menghidupkan. Ya, menghidupkan, kata Yakobus. Yakobus memberikan gambarannya seperti sumber mata air yang memancarkan
yang mengeluarkan air yang baik. Ya, ayat yang ke-11, ayat yang ke-12 dikatakan di situ bahwa adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Saudaraku, ayat 12 bagian terakhir, demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Saudaraku, lidah yang atau perkataan yang positif, yang baik itu akan menghidupkan. Kenapa? Karena memberikan kehidupan seperti mata air, sumber mata air yang memancarkan air, yang menyegarkan, yang memberikan kehidupan bagi banyak orang, ya, yang memberikan kehidupan bagi banyak orang. Jadi saudaraku, dengan perkataan kita yang positif, yang baik, kita sedang memberikan kehidupan bagi orang lain, seperti mata air yang memancarkan air, yang menghidupkan, yang memberikan kehidupan. Saudaraku, biarlah lewat kebenaran hari ini kita belajar dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya. Biarlah lidah kita, perkataan kita, saudaraku, mengeluarkan perkataan yang positif. Biarlah setiap kata-kata kita adalah kata-kata yang baik, yang positif, yang mengendalikan kehidupan kita, yang memberkati, yang bisa memulihkan orang lain, memuliakan Tuhan, menguatkan hati yang lemah, menghibur hati yang susah, dan lain-lain sebagainya. Biarlah perkataan kita adalah perkataan yang positif, yang baik, yang benar, supaya saudaraku, perkataan kita memberikan kehidupan bagi banyak orang. Saya percaya ketika kita mulai belajar untuk, saudaraku, mengatur perkataan kita, maka Tuhan akan memampukan kita. Roh Kudus akan menolong kita untuk kita, saudaraku, mengatakan kata-kata yang baik. Karena itu mari, biarlah perkataan kita menjadi berkat bagi banyak orang. Biarlah hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang. Biarlah perkataan kita tidak menjadi batu sandungan bagi banyak orang, sehingga saudaraku, banyak orang akan diberkati lewat kehidupan kita, lewat perkataan yang positif dalam hidup kita. Puji Tuhan, biarlah kebenaran hari ini boleh mengajarkan kepada kita untuk kita hidup dengan kata-kata yang baik. Di tengah-tengah keadaan kondisi pandemi yang sedang melanda Indonesia, biarlah saudaraku, jangan lagi kita berkata-kata yang jahat, yang mengutuk, yang hoax dan sebagainya, saudaraku. Tapi biarlah perkataan kita adalah perkataan yang positif, yang baik dan benar. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.